Oke. Ya, baik saudara sekalian, hari ini kita berdiskusi sejenak ya tentang pemanfaatan GPS atau Google Map ya dalam bidang kesehatan lingkungan. Dan ini sebenarnya sangat penting begitu ya, karena kita sebagai orang di kesehatan lingkungan yang berbicara tentang lingkungan, maka sangat wajar kalau kita kemudian tidak hanya mempelajari aspek-aspek kesehatan atau aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan, tetapi tidak kemudian mengkaitkannya dengan aspek lingkungannya begitu ya. Minimal dalam aspek lingkungan ini sebenarnya yang suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Bapak. Oh, baik ya. Jelas kan? Baik ya. Jadi ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini sebagai orang kesehatan lingkungan kita tetap harus mengkaitkan dengan lingkungannya. Artinya lingkungan itu kalaupun kita tidak bisa membawa lingkungannya itu ke dalam lingkungan secara langsung itu ke dalam riset atau penggambarannya saja ya, tetapi mungkin kita bisa membawa titik lokasinya ya, kita bisa menunjukkan titik lokasi diambil ya. Dari situ kita bisa mengambil dari jarak ya, rentang atau luasan ya, itu nanti semua bisa dilakukan dengan sangat mudah menggunakan menggunakan fasilitas GIS ini ya. Baik. Jadi kalau kita ditanya mengapa memerlukan pendekatan spasial ya, spasial itu adalah ruang ya. Jadi pendekatan ya, mengapa kita memerlukan pendekatan ruang begitu ya. Kenapa demikian ya? Karena ada beberapa ya, kalau kita bicara dengan ke Pak Toddler bahwa everything is related to everything else ya, but closer things more so. Jadi artinya segala sesuatu itu selalu terkait pada hal yang lainnya lagi. Semakin dekat itu akan menjadi semakin baik juga begitu ya. Baik, yang pertama kali melakukan pendekatan spasial di bidang kesehatan itu sebenarnya adalah Dr. John Snow ya. Dr. John Snow pada tahun 1854 di London, dia melihat bahwa dia mencari hubungan ya, kenapa apa namanya, mencari hubungan antara water pump site ya, pompa hidran gitu ya, pompa hidran yang dulu itu model dragon begitu ya, dengan kematian karena kolera di London pada tahun 1854. Dari sini ya, kalau Anda bisa lihat perhatikan dari gambar ini, ternyata ada satu water pump site yang kemudian eh, banyak sekali di sekelilingnya itu banyak sekali kematian akibat kolera. Ya. Sehingga Dr. John Snow menduga bahwa water pump inilah yang menjadi sebab dari kematian atau dari kolera ini tadi. Maka dia meminta pemerintah kota London untuk kemudian menutup menutup water pump site ini. Ya, setelah ditutup ternyata benar kasus kematian karena kolera ini menurun dengan sangat drastis. Ya, nah, penutupan atau peristiwa ini sampai hari ini masih diabadikan oleh pemerintah kota London ya. Dengan apa? Dengan menjadikan monumen ya. Jadi water pump ini kemudian dijadikan monumen oleh pemerintah kota London. Sampai sekarang masih bisa dilihat kalau Anda pergi ke London ya. Ya, ini adalah orang pertama di dunia kesehatan yang memanfaatkan pendekatan spasial untuk memecahkan masalah. Ya, ini contoh contoh sederhana dalam rangka memecahkan masalah ya. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dengan pendekatan spasial ini ya, banyak sekali ya. Misalnya pendekatan faktor risiko ya dan penyakit ya. Ini bisa melakukan eksplorasi, deskripsi, pemodelan ruang dan waktu atas kejadian penyakit ya. Juga kita bisa meneliti terkait dengan persoalan lingkungan, mendeteksi dan menganalisis klaster dan tren serta pola penyakit ya. Analisis tersebutnya banyak sekali ya, termasuk juga untuk menentukan ya, sebenarnya perusahaan mana sih yang menyebabkan gangguan atau menyebabkan pencemaran lingkungan di sebuah sungai, katakanlah seperti itu. Misalnya ada beberapa perusahaan di sana, perusahaan mana ya yang sebenarnya menyebabkan terjadinya pencemaran di sungai, misalnya begitu. Itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial. Ya, kalau kita meneliti satu-satu bisa-bisa aja ya, tetapi bukti itu tidak akan cukup kuat ya, tidak akan cukup kuat ketika kita tidak mengkaitkannya dengan eh, titik-titik di dalam lingkungan begitu ya. Nah, ini pendekatan masih tetap sama ya, jadi surveillance, intervensi kesehatan ya. Sehingga sebenarnya yang paling banyak menggunakan ini memang orang epidemiologi ya.
yang menggunakan pendekatan spasial ini banyak teman-teman dari epidemiologi, ya. Teman-teman kami para dosen di kesehatan lingkungan ini juga banyak, ya. Jadi 2 departemen ini yang paling banyak, ya. Departemen yang lain hampir tidak pernah menggunakan, ya. Statistik ya karena diminta untuk membantu, ya biasanya mereka juga akan menggunakan hal ini juga, gitu, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat peta Indonesia yang seperti ini ya, kemudian yang katanya, ya saya bilang katanya ada 230 juta populasi di Indonesia saat ini, ya. Ada 34 provinsi, ada 440 kabupaten kota, dan ini masih terus bertambah, ya. Dengan sekitar 1.246 rumah sakit, ini sekarang juga masih akan bertambah, ya. Ini juga aneh ini ya, 50% private, 32% kabupaten, ya, yang sisanya adalah miliknya provinsi, miliknya pemerintah pusat, ya, Kementerian Kesehatan maksud saya, ya. 8.000 sekian puskesmas, ya, dan ini jumlah ini masih bertambah. Nah, bayangkan oleh sekalian ya, kita punya demikian banyak sekali rumah sakit, ya, punya demikian banyak puskesmas, ya. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan tepatnya puskesmas itu berada, ini akan sangat menyulitkan begitu, ya. Ya, mungkin bisa saja kalau kita tinggal datang ke sana, tinggal tanya orang sekitar situ di mana puskesmas, ya bisa-bisa aja begitu, ya. Tetapi akan sangat lebih bagus sekali kalau kita bisa membuat, ya, kita bisa melihat dari titik puskesmas, kita tinggal menuju ke sana itu jauh lebih mudah, ya. Nah, tetapi saudara sekalian, ada yang beberapa yang fenomena yang lucu begitu, ya. Ketika apa? Ketika pembangunan puskesmas itu tidak berdasarkan distribusi distribusi dari apa istilahnya? Distribusi dari penduduk, ya. Ada yang saya pernah lihat itu adalah di NTB, ya. Di NTB itu ada satu puskesmas berdiri di pinggir hutan, ya. Penduduknya sekitar hampir 5-6 kilo, ya, jaraknya dengan puskesmas. Jadi, ya akhirnya puskesmas ya jarang sekali orang datang ke puskesmas, ya. Kenapa ya? Karena jauh, ya. Maka praktek swasta, ya, apakah itu praktek bidan, praktek perawat dan juga praktek dokter itu menjadi lebih laku ya daripada puskesmas. Ada puskesmas yang kemudian berdiri atau dibangun tidak berdasarkan dari distribusi penduduk begitu ya. Nah, ini yang seperti ini banyak ya, ada pendirian sekolah, pendirian puskesmas, itu tidak melihat kepada di mana penduduk itu ada gitu ya. Nah, itu sehingga apa? Sekolahnya berada di pinggir hutan, sekolahnya di mana, penduduknya di mana, sehingga sangat kesulitan anak-anak kemudian menuju ke sekolah ya, atau menuju ke puskesmas. Hal seperti itu banyak sekali terjadi saudara sekalian ya. Nah, ini kenapa? Karena pembangunannya tidak didasarkan apa ini? Apa? Jadi apa tadi itu? eh, Ketika pembangunan itu tidak berdasarkan kepada eh, distribusi penduduk, di mana aktivitas penduduk dan segala macam ini menjadi kacau ya. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu juga harus memperhitungkan berbagai macam hal ya. Termasuk juga mungkin membangun ibu kota misalnya gitu. Ya harus tetap dipertimbangkan ya. Bagaimana ibu kota itu bisa kemudian apa namanya? Ya, ibu kota itu kan harus menjadi pusat dari administrasi sebuah negara, begitu ya. Nah, namanya juga sebagai pusat administrasi sebuah negara, maka seluruh infrastruktur harusnya sudah ada duluan, begitu ya. Bukan ibu kotanya dibuat, eh, administrasi dipaksakan untuk berpindah, tetapi infrastruktur belum lengkap. Ini bisa masalah kemudian nanti, ya. Ya, tidak tahu gimana nanti kemudian apakah IKN ini jalan terus atau tidak, ya kita tidak tahu, ya. Ini yang kadang kadang bingung ya, apalagi kalau kita sebagai orang lingkungan ya, kesehatan lingkungan juga orang lingkungan, berarti kan ya kita melihat bahwa terjadi alih fungsi dari hutan lindung ya, alih fungsi dari hutan lindung menjadi sebuah kota ini juga ya bisa menimbulkan masalah gitu ya. Ya, dulu pernah terjadi bahwa perluasan sebuah desa itu ternyata menyebabkan kemudian timbulnya kasus malaria di desa tersebut ya. Karena setelah ditelisik, kenapa kok bisa timbul malaria, padahal dulunya tidak ada. Nah, ternyata ketika terjadi perluasan ini, dia harus mengubah alih fungsi hutan. Di mana hutan itu sebenarnya sudah ada data bahwa di situ ada banyak nyamuk anopheles, tapi nyamuk anopheles ini sasarannya adalah monyet. Ya. Nah, kalau monyet yang di hutan ini kena malaria, ya nggak ada masalah. Dia mati pun juga nggak ada masalah ya.
Tetapi ketika hutan ini dialihfungsikan, monyetnya pergi jauh, lebih masuk ke dalam hutan, nyamuknya ini mencari tataran baru, ya. Nah, tataran barunya adalah manusia. Itu contoh yang paling sederhana sekarang, ya. Baik, saudara sekalian. Ya, jadi sehingga apa? Ya, seorang health planner, ya, seorang perencana bidang kesehatan itu harus memiliki spatial intelligence, ya. Jadi memiliki kemampuan atau IQ di bidang tata ruang begitu, ya. Jadi dia bisa thinking in space, thinking about space, thinking with space, ya. Sehingga demi pengetahuan dan insight mengenai wilayah ini akan sangat bagus untuk pengembangan atau pembuatan perencanaan kesehatan, ya. Kenyataannya sudah saya sampaikan tadi, ya, sedikit sekali profil sampai sekarang, sedikit sekali profil kesehatan kabupaten kota provinsi yang menyajikan informasi kesehatan dalam bentuk peta. Misalnya, selama ini kalau Anda pernah lihat profil kesehatan, ya isinya cuma kasus TBC 100, misalnya begitu, ya, kasus COVID-19 1000, misalnya cuma begitu aja yang kita tahu, ya. 100 itu ada di mana, 1000 itu ada di mana, sifat penyebarannya seperti apa kita tidak pernah tahu, ya. Apakah jangan-jangan ternyata TB-nya mungkin bukan 100, katakanlah TB-nya cuma 10, tapi 10 ini ngumpul, ya. Kalau 10 ini ngumpul, kita patut curiga bahwa di sini ada fokus penularan, ya. Ada fokus penularan yang harus diatasi di sana, ya. Kalau 10 itu centang perenang, ya nggak masalah lah, mungkin ini sebab-sebab yang lain. Tetapi kalau itu 10 ngumpul, kita harus curiga bahwa ini ada fokus penularan, ya. Nah, masalahnya ketika tidak dibuat di dalam bentuk peta, tidak dipetakan dengan baik, maka ya selamanya datanya hanya seperti itu aja, ya, hanya data hitung saja yang tidak memiliki makna, ya, tidak memiliki makna secara epidemiologis, ya, dan tidak memiliki makna untuk pencegahan dari sisi kesehatan lingkungan. Jangan pernah lupa saudara sekalian, kesehatan lingkungan salah satu tugasnya adalah memutus mata rantai penularan penyakit, ya, dari sisi lingkungan, ya. Ini kita harus menghilangkan variabel-variabel penularan, ya, yang disebabkan oleh atau yang ada di lingkungan begitu, ya. Nah, nggak bisa kita kalau di lingkungan itu hanya bicara dengan tabel aja nggak bisa, ya. Harus dengan distribusi yang memperlihatkan distribusi secara peta begitu. Mungkin di situ ada di dekatnya ada tempat sampah misalnya, di dekatnya situ ada site untuk pembuangan limbah, dan seterusnya. Ini baru bisa kita dibuat analisis lebih jauh, ya, bahkan sampai dengan pencegahan lebih jauh kalau kita memiliki data secara spasialnya, ya. Oke, ini seperti itu, ya. Apa itu GIS, ya? Nah, jadi kalau ini kita menjawab di mana lokasi outbreak kolera, gitu, ya, di mana lokasi pencemar, ya, di manakah wilayah dampak pencemar. Ini yang menjawab seperti ini tidak cukup hanya sekedar apa namanya, eh, tidak cukup hanya sekedar apa namanya ditulis dalam bentuk kata-kata, ya, apalagi dalam bentuk tabel, ya, nggak cukup, ya. Kita butuh, ya, butuh titik lokasi area, ya, itu di secara peta atau secara spasial, ya. Ini mengapa seperti itu, ya, karena di bumi dia ada banyak fenomena, nanti ada dalam dimensi ruang dan waktu ada banyak lagi fenomena-fenomena yang lain. Nah, ketika fenomena ini bisa diubah menjadi bentuk apa namanya, di dalam bentuk kalau dalam peta itu namanya layer, ya, dalam bentuk layer begitu, ya. Kita punya fenomena A, fenomena B, layer B, fenomena C, layer C, dan seterusnya, ya. Nanti akan coba saya tunjukkan, ya. Jadi GIS ini bisa diterjemahkan sebagai Geographic Information System atau Geographic Information Science atau Geographic Information Studies, ya. Terserah aja, ya. Kalau science itu adalah basic research, studies ini adalah education related undertakings-nya, ya. Kalau science system adalah applied situation, ya. Kalau di kita yang orang kesehatan lingkungan, kita applied situation-nya, ya. Nanti kalau orang-orang di apa namanya di statistik mungkin, ya, atau di apa itu di ITS itu ada, ya, yang khusus dia mendalami mengenai spasial sistem seperti ini, ya, maka mereka menjadi sistem dan science dan studiesnya, ya. Kalau di kita di kesehatan lingkungan kita hanya menggunakan yang sistemnya saja, applied situationnya saja, ya. Nah, ini apa itu GIS, ya. GIS ini sebenarnya kotak perkakas, ya. Itu alat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengeluarkan, mengubah, menampilkan data spasial
tentang permukaan bumi ya. Ini dari buruk di dalam line ya. Oke. Ya, ini kalau sebagai kotak petak tadi ya, ada data input ya, data input masuk ke dalam data storage atau database management ya. Nah, dari sini bisa dijelaskan ke database ya. Ada bisa data output ya, bisa data analisis, juga data sharing ya. Nah, ini macam-macam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan tergantung kepada sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini kalau di definisi database ya, ini database di direction itu indexed secara spasial ya, diatur dengan seperangkat prosedur dan seterusnya. Monggo. Nanti ini kita bisa diskusikan lebih jauh aja ya. Ini organisasi, saya kira JIS ini adalah sebuah decision support system sebenarnya ya. Itu sistem yang menunjang untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, di sini melibatkan integrasi data yang bereferensi spasial di sebuah problem solving environment. Ya. Oke, ini kalau GIS ini tadi sama ya, alat tadi saya bilang fenomena dengan layer ya, secara bersama-sama untuk menghasilkan informasi baru sebagai input pengambilan keputusan. Ya, ini kalau dari sisi ini jadi data, equipment, di atasnya method, kemudian ada people, terus ini adalah harus di organization. Ya, oke, jadi GIS itu bukan sekedar alat untuk membuat peta, ya, tidak cukup ya, bukan hanya sekedar software ya, bukan hanya sistem informasi konvensional ya, tetapi dia juga melakukan manipulasi dan query data alfanumerik ya, yang tujuannya adalah visualisasi dan analisis data spasial ya. Jadi kalau bagaimana penggunaan GIS di public health ya, ini adalah determining ya, determining geographic distribution of diseases ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan penyakit di dalam distribusi geografis ya. Kemudian juga menganalisis spasial dan temporal trend ya. Bisa ya, juga termasuk juga memetakan population at risk ya. Juga kemudian membuat stratifikasi risk faktornya ya. Semakin dekat kepada vokal atau sumber penularan, maka risk faktornya menjadi lebih tinggi ya dibanding dengan yang mungkin sedikit lebih jauh gitu ya. Juga untuk assessing resources allocation ya. Banyak sekali kejadian terutama di kebencanaan misalnya begitu ya. Kita nggak tahu tempatnya alat-alat berat seperti big hole ya, atau juga apa namanya, ekskavator itu ada di mana letaknya. Seandainya itu bisa dipetakan dengan baik, maka kita tahu di mana big hole ataupun ekskavator yang terdekat yang bisa diminta untuk membantu ketika sebuah bencana itu terjadi dan membutuhkan alat berat ya. Tidak sekedar yang tahu aja, kalau yang tahu ternyata letaknya jauh, lebih jauh dari ada yang sebenarnya ada yang lebih dekat, kan sayang ada demikian banyak waktu yang terbuang hanya untuk sekedar menunggu alat berat ini didatangkan begitu ya. Ini juga untuk merencanakan dan mentargetkan intervensi ya, di daerah mana ya, area mana yang harus diintervensi ya. Juga terakhir adalah monitoring diseases dan intervention over time ya. Kita bisa melakukan pengecekan ya melalui beberapa data-data ya, seperti data survei segala macam. Ini bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk apa namanya, updating data, itu bisa ya. Oke, ini data spasial di dalam GIS, ini nggak ada masalah, saya kira contoh ya. Jadi contoh yang di sini tadi ya, ketika kita ingin menghidupkan PC, nggak mungkin dong kita meminta yang di letaknya di 1.6 ini untuk kemudian datang ke menghidupkan PC ya. Maka kita minta anak yang di nomor 5 ini yang untuk menghidupkan PC, itu jauh lebih mudah ya. Untuk kemudian kita bisa meminta anak tersebut untuk kemudian menghidupkan PC ya. Jadi bukan yang terjauh yang diminta, tapi yang terdekat yang kemudian diminta ya. Dan sumbunya selalu ada sumbu X dan Y ya. Sumbu X adalah latitude atau lintang ya. Sumbu X adalah longitude atau bujur ya. Ya, dia seringnya disingkat lat atau disingkat long ya. Nggak usah pakai lintang atau bujur karena lebih rumit ya. Lebih baik pakai lat atau long saja ya, latitude dan longitudinal. Oke. Lebih bagus lagi ketika itu diberi tambahan ketinggian ya, ketinggian. Nah, ini data spasial ya tadi ya, adalah data yang mempunyai georeferensi sebagai salah satu atributnya ya. Dari tabuler ketika ditambahin geocoding atau georeferencing, ini akan menjadi data spasial ya. Ini data yang tadi ya, yang ada objek di atas permukaan bumi, jadi mengikuti latitude dan longitudinalnya. Oke, ini simbolisasi ya, ada titik, ada garis, ada area. Kalau titik ini bisa diartikan sarana kesehatan, distribusi penyakit, orang, ya, kemudian sumber air, misalnya begitu, apa saja, ya.
Istilahnya itu benda ya, untuk aspek kebendaan lah gitu. Ya, kalau garis ini lebih banyak pada sungai, jaringan transportasi, ya, jalan, ya, atau arah, menunjukkan arah untuk kita menuju. Ini juga bisa dalam bentuk garis. Kalau area, ini berarti garis-garis yang kemudian membentuk bidang tertutup, gitu, itu adalah garis, ya. Ini bisa menyebutkan wilayah begitu ya, bisa wilayah administrasi, wilayah terjemahan dan seterusnya ya. Ini contoh titik ya, hubungan antara titik ke titik ini adalah membentuk garis. Hubungan antar garis yang membentuk bidang tertutup ini adalah membentuk area ya. Ini tadi yang saya sebut layer. Jadi bisa kita masukkan ya sehingga lebih detail ya. Semakin banyak layernya bisa semakin detail atau semakin membingungkan kadang-kadang. Nah, supaya tidak membingungkan maka layer ini bisa di on off begitu. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Ini kalau ellipsisnya ya SDA distribusi variat itu cukup lah ya. Ini nanti Anda bisa tinggal letakkan ya. Ini contoh-contoh saja ya. Global Positioning System ya. Konstelasi satelit GPS ya. Secara normal ya, GPS itu dikatakan kalau kita mau melihat ya, GPS itu ada berapa yang kita terima, yang normalnya itu adalah 24 normal ya, tapi minimal 11 ya, 11 satelit bisa ditangkap oleh sebuah GPS, maka itu dikatakan normal ya. Kalau kurang dari 11 itu nggak normal, lebih dari 11 semakin bagus. Apa namanya? Titik itu akan kenapa? Karena semua titik ini akan direfer atau akan diverifikasi oleh semua satelit yang kemudian bisa ditangkap oleh perangkat tadi. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saudara sekalian, silakan Anda yang menggunakan Android terutama ya, silakan Anda menginstal GPS Essential, maaf, GPS Essential, ya, GPS Essential ya dari Android apa namanya? Dari Android apa itu? Play Store. Maaf, ngomong Play Store aja susah ya. GPS Essential dari Play Store ya. Anda install ya. Silakan diinstal ya sambil jalan ya. Nanti akan kita akan diskusi ke sana. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana penangkapan GPS. Penangkapan GPS ini tergantung pada perangkatnya ya. Perangkat yang terbaik menangkap GPS adalah yang biasanya pakai Garmin ya. Mohon maaf saya minum. Merek yang terbaik itu Garmin sebenarnya ya. Tapi sekarang ini banyak sekali HP-HP sudah bisa melakukan atau menangkap, memiliki modul GPS di dalam atau chip GPS di dalam handsetnya ya. HP yang terbaik, mohon maaf saya bicara Android ya, saya tidak pernah punya apa tuh satunya Android itu apa namanya? iPhone ya, saya tidak pernah punya iPhone ya, sehingga saya tidak punya pengalaman dengan iPhone. Tapi yang jelas, mohon maaf, GPS esensial tadi hanya yang support Android ya, nggak ada GPS esensial yang kemudian support dengan iPhone. Mohon maaf, pengguna iPhone ya, mohon maaf ya. Nah di Android saudara sekalian, ini terpaksa saya menyebut merek ya. Dari semua yang saya kenal, merek yang terbaik itu dari merek Samsung ya, itu yang terbaik untuk penangkapan sinyal GPS-nya ya. Kalau Samsung itu semua HP di atas 1 juta itu sudah bisa menangkap minimal 11 ya. Di atas 1 juta merek ini sudah bisa menangkap di atas 11 ya. Merek terbaik kedua adalah Asus ya. Asus ini di hampir semua apapun mereknya Asus itu bisa menangkap lebih dari 11 ya. Kemudian yang ketiga adalah Xiaomi ya. Xiaomi yang seri Mi ya. Kalau seri yang Red itu atau Redmi begitu ya, mohon maaf itu kadang-kadang juga sinyalnya tidak terlalu bagus ya. Pengalaman saya Redmi itu biasanya nangkapnya juga cuma paling 2 3 satelit saja ya, tapi kalau yang Mi itu biasanya sinyalnya di atas 11 ya. Jadi 3 ini aja lah ya. HP selain ini mohon maaf sekali sinyalnya bervariasi ya. Sebagai misal, saya bisa katakan tidak terlalu bagus ya. Ya hanya cukup untuk Sherlock-Sherlockan aja cukup lah ya. Tetapi kadang Sherlock pun meleset ya. Sherlock pun meleset ya. Apakah ini HP dari seri mau selain 3 itu tadi? Mohon maaf, nanti kita coba buktikan ya. Baik. Ya, ini visualisasi data spesial macam-macam ya, tergantung kepada gunaannya, ini peta dan segala macam. Nanti kalau ada waktu, saudara sekalian, saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana cara membaca bentuk peta yang seperti ini dengan cepat ya. Kalau nggak sekarang ya kapan lah nanti kita bisa bertemu ya. Ini adalah bentuk-bentuk gambar ya, peta yang sudah memiliki distribusi. Jadi yang warnanya hijau gelap adalah rendah,
hijau muda atau biru muda ini sedang, dan yang putih ini tinggi, ya. Berarti ini lebih banyak yang tingginya, ya, aksesnya tinggi kepada ANCK1 daripada yang rendah, ya. Rendah hanya terbatas pada beberapa tempat-tempat, ya. Jika kalau kita mau mengambil keputusan, mana sih yang harus diintervensi duluan? Maka yang diintervensi duluan adalah yang ANC-K1-nya rendah dan yang paling banyak, begitu ya. Mungkin apa ya? Mungkin yang ada di Jambi ataupun di daerah Jayanti ini mungkin yang lebih banyak, begitu ya. Oke, ini yang kemudian harus diintervensi, ya. Oke, ini juga hampir sama seperti tadi ya, dan seterusnya ya. Ini kalau kita lihat Selat Malaka segala macam ini kondisi apa? Ini tadi kalau kita bicara tentang ancaman ya dari kedekatan dengan titik begitu ya. Maka yang merah ini menjadi titik yang apa yang ini ada garis ini ya, garis merah yang pertama ini. Maka semua yang ada di dalam area lingkaran ini harusnya menjadi titik yang tidak aman ya. Ya kamu kalau titik ya kamu kalau titik yang merah ini apa garis atau area yang berwarna merah ini lebih kepada perjalanan laharnya ya, perjalanan dari apa namanya batu gembelnya biasanya di sana. Ini yang menjadi titik-titik yang menjadi berbahaya semuanya ya. Oke, ini peta zonasi gempa dan seterusnya ya. Ini juga peta dari rawan bencana alam atau longsor yang ada di Jawa Timur begitu ya. Ini Anda bisa cari di mana saja daerah yang menjadi tempat rawan longsor ya. Alhamdulillah. Ini kawasan tadi bencana juga sama ya, ini air banjir bandang dan seterusnya ya. Oke, berikutnya sekalian saya sajikan singkat aja tentang jenis-jenis peta ya. Ini kalau peta berdasarkan isinya, ada peta dunia, ada peta geografi, ada peta topografi ya. Ini secara umum aja ya, ini peta yang biasa kita lihat di mana-mana. Kalau peta khusus yang tadi itu peta khusus ya, peta yang menggambarkan satu aspek atau gejala-gejala khusus di permukaan bumi ya. Jadi yang seperti yang tadi saya tunjukkan di terakhir-terakhir tadi itu adalah yang menunjukkan peta-peta khusus begitu ya. Nah, berikutnya ya, kalau berdasarkan isinya ada peta dunia atau sama saja lah ya. Ada peta topografi ya, ada peta khusus juga sama ya, tidak ada perbedaan di sini. Jadi kalau berdasarkan bentuknya ada peta dasar ya, planimetri. Planimetri ini peta yang diatasnya bidang datar gitu ya, seperti kain, kertas, kanvas, triplek ya, itu planimetri. Atau peta relief, peta timbul. Biasanya adalah peta relief karena ada 3 dimensi, ada ketinggian, ada kayak gunungan segala macam. Sudah mulai menunjukkan tinggi rendah sebuah objek begitu ya. Ini peta timbul atau peta relief ya. Yang terakhir adalah peta digital ya. Peta yang proses pembuatannya menggunakan komputer data ya. Oke. Ini berdasarkan skalanya, ada skala kadaster ya. Ini terutama untuk peta tanah ya, atau peta di dalam sertifikat tanah ya, 1:100 atau 1:5.000. Kalau yang peta skala besar, ini peta yang skalanya besar yaitu antara 1:5.000 sampai 250.000 ya. Ini suatu wilayah atau daerah yang sempit ya, peta kelurahan, peta kecamatan, itu biasanya cukup dengan menggunakan peta skala ini. Ya, peta skala menengah ini biasanya digunakan untuk daerah yang lebih luas, misalnya peta provinsi, peta kabupaten. Nah, kalau peta skala kecil ini, ya, maksudnya skala kecil itu gini, perbandingannya semakin kecil ya. 1/100 dibandingkan 1/500.000 otomatis lebih kecil 1:500.000 kan begitu ya. Ini peta yang skala kecil seperti ini digunakan untuk wilayah yang lebih besar ya, wilayah negara, peta dunia atau bahkan peta dunia ya. Ini sifat datanya ada stasioner ya, peta yang datanya sifat datanya ya permukaan bumi, data lainnya yang bersifat tetap atau stabil ya. Contoh peta jalur pegunungan ya itu ya begitu-begitu aja ya. Nah, kalau peta yang di Google Map ya itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai peta stasioner. Itu lebih kepada peta dinamis. Kenapa? Karena di situ ada toko, ada rumah, ada restoran, ada rumah sakit, ada macam-macam, ada bentuk macam-macam di sana. Dan tambahan-tambahan atribut ini seringkali bertambah jumlahnya ya. Besok ada berapa, ada tambahan lagi dan seterusnya begitu ya. Itu masuk dalam kategori peta dinamis sebenarnya. Atau bisa dikatakan saudara sekalian, hampir semua peta yang sifatnya digital ya itu bisa ya, kalaupun dia awalnya adalah peta stasioner tapi bisa menjadi peta dinamis ketika ditambahkan atribut-atribut atau ditambahkan layer demi layer ya. Seperti itu. Ini kalau GPS tadi sudah kita singgung di awal ya, Global Positioning System. Ini adalah sistem navigasi berbasis satelit ya, terdiri jaringan 24 satelit. Dulu 24 satelit, sekarang ini sudah menjadi sampai dengan 30 satelit ya. Sudah ada pertambahan. GPS awalnya ditujukan pada aplikasi militer saja ya, tapi sejak tahun 1980 ini pemerintah membuat sistem yang tersedia untuk penggunaan sipil ya.
GPS untuk bekerja untuk kondisi cuaca di mana saja di seluruh dunia ya 24 jam per hari itu ada semua ya. Sampai dengan pergerakan-pergerakannya itu ada semua. Ya, ini cara kerja GPS saya kira hal yang sederhana sekali ya. Ada titik, ada permintaan, dan ini dari sini bisa melokasikan ya atau memfiksir lokasi kapal itu di sebuah laut gitu ya dari cara yang sederhana ini ya. Ini cara sederhana. Ini sistem satelit tadi ada 24 ya tadi sudah saya katakan ini sekitar sudah menjadi 30 satelit ya. Ini sekarang kalau kita masuk ke dalam praktek penerapan titik koordinat geolocation ya. Ini saudara sekalian Anda sudah harus mulai menyiapkan eh, apa namanya Android Anda ya. Sudah diinstal saudara sekalian yang tadi saya sampaikan sudah diinstal? Halo, ini kalau nggak ada jawaban saya anggap sudah diinstal ya. Sudah, Bapak. Oke, Izin baik. bertanya, Bapak. Ya, monggo Mas. Untuk yang HP-nya iPhone gimana ya, Bapak? Ya nggak bisa. Saya kan sudah minta maaf tadi ya. Jadi untuk yang HP-nya iPhone terpaksa saya sampaikan saya tidak bisa berbuat lebih jauh begitu ya. Karena ya saya tidak tahu, saya tidak pernah punya iPhone masalahnya Mas ya. Sehingga saya tidak bisa bercerita di iPhone. Jadi sementara ini kalau Anda yang memegang iPhone ya terpaksa mungkin pinjam temannya atau lihat dulu nanti videonya akan video ini akan saya share ya. Videonya akan saya share sehingga Anda juga bisa mengikuti uh, ini apa namanya? Duh, mana nih? Duh, kok nggak mau masuk? Oh, kok sini terus? Oh, dia minta. Oke, ya. Nah, ini saya cari dulu ya GPS esensial. Tadi sudah diinstal ya mudah-mudahan ya. Ini ada GPS esensial ya. Ini bisa ditarik nggak ya? Oh, bisa ditarik ya. Bisa mungkin agak sedikit lebar gitu ya. Oh, nggak mau. Oke, jadi saya gunakan visor yang free ya, karena kalau punyanya apa kalau di Windows 11 itu kan sudah ada toolsnya sendiri ya, Connect itu ya, Windows Connect itu, tapi saya nggak nyaman ya karena lemot sekali ya. Oke, ini ada dashboard, ada kamera, ada kompas, portable dan segala macam ya. Kalau di bagian apa namanya dashboard, kita juga bicara dulu tentang satelit tadi ya. Kita coba cek satelit ya. Eh, Coba dicek ya satelit masing-masing, coba dicek ya ada berapa satelit yang kemudian bisa Anda akses ya. Ini saya sudah lebih dari 24 ya. Ini sudah lebih ya, sudah ini 27 visible, 28 visible ya. Ada yang sudah lebih. Ya, dulu Bu Sida itu ketika pertama kali bergabung, beliau pakai iPhone ya, sekarang sudah ganti ke Android ya. Karena ya tadi tidak bisa gunakan ini ya, tidak mudah. Dulu beliau harus pakai Garmin ya. Sedangkan kalau pakai Garmin itu sangat tidak nyaman saudara sekalian ya, karena nanti di lab itu ada Garmin ya. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi nanti saya akan tunjukkan Garmin itu seperti apa ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan semakin banyak satelitnya akan semakin baik. Sekarang saya coba cek ya. Ada yang penerimanya di bawah 11 satelitnya. Ada? Permisi, Bapak. Iya, Ini monggo. satelitnya tidak muncul, ada tulisannya nol posisi seperti itu. No position. Itu Punya biasanya saya karena juga, Bapak. oke, itu biasanya karena belum di-allow izin lokasinya. Jadi GPS esensial ini harus apa namanya mengakses apa ya izin izin untuk izin location ya. Akses izin locationnya itu belum diberikan. Coba dicek di apa ya di bagian ini di bagian setting ya, di bagian setting di menu apa istilahnya ya, permission mungkin ya, permission uses permission ya, di bagian permission ini coba dicek ya, atau di bagian apa namanya di aplikasinya. Sebentar saya coba cek di sini ya di bagian maaf bukan, sebentar saya tunjukkannya susah ini. GPS GPS esensial kayak gini ya. Kalau kita di sini misalnya di app info ya, di app info ini coba lihat ini Mas, permissionnya ini location-nya harus muncul, harus di-allow.
Sudah? Sudah, Pak. Nah, bisa, Mas? Bisa. Nah, oke, bisa. Baik, ya. Jadi di allow dulu di sana itu untuk melihat untuk bisa apa tidaknya bisa. Oke, sekarang saya tanya lagi, eh, ada yang penerimanya di bawah 11? Ini enggak jawab ini karena enggak mau bilang atau enggak mau bilang atau belum sampai ke sini? Sudah? Sudah? Atau semuanya sudah Ya, sudah bisa, Pak. bisa ya? Oh, ada yang 27 ya, sudah ya, bagus. Yang 27 ini HP-nya apa, Mas? Mas Bagus? Menggunakan HP apa? Ya, kita nggak bicara Bapak. Samsung ya, oke. Ya, biasa begitu kan sudah saya bilang ya. Yang lain ada yang dari Asus yang menggunakan Asus? Ada yang pakai Asus? Ada yang pakai Xiaomi? Xiaomi Saya, yang Pak. ya, Mas Faisal pakai Xiaomi yang mana? Mi atau seri Redmi? Saya Redmi. Redmi. Berapa Mas yang diterima? Yang visible ada 64. Oh, 64 64 satelit, Mas. Iya, 64. Kalau yang use infix ada 14. 14. Oke ya, Iya, jadi 14, Pak. ya yang penting itu yang di use infix-nya ya. Yang use infix-nya ini yang menjadi penting gitu ya. Oh, 14 Mas ya. Oke. Ini Redmi yang versi berapa? 11, 12? Redmi 10, Pak. Redmi 10. Oke, betul. Redmi 8 kemarin saya dapat informasi masih sekitar 34 ya. Oke, jadi lebih baik insyaallah ya. Nah, yang lain ada lagi yang kurang dari itu? Kalau punya saya yang visible cuma 6, Bapak. Yang 6 ya. fix malah 0. 6 ya. Oke. Menggunakan apa, Mbak? Oppo, Bapak. Oppo ya, seperti tadi saya bilang ya, mohon maaf ya. Jadi memang seperti itu saudara sekalian, distribusi dari apa namanya GPS chipset itu seperti itu. Saya mohon maaf saya tidak meminta Anda untuk ganti HP tidak ya, monggo silakan ya. Tapi seperti itu ya, Oppo dari seri yang paling mahal sekalipun masih GPS-nya nggak bisa dipercaya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin kameranya, tapi kamera tetap saya bilang kamera di HP beberapa nggak penting. Kalau saya hampir nggak pernah moto ya, saya ada kamera saya bagus tapi nggak pernah saya pakai, nggak banyak pakainya. Baik, saudara sekalian. Oke, ya kita lanjut ya. Kalau GPS sudah bisa dilihat, ya nanti yang GPS-nya nggak terlalu banyak, ya mungkin harus bergabung dengan teman-teman yang lain, ya. Berikutnya coba kita cek di dashboard, ya. Dashboard ini saudara sekalian, ini adalah apa namanya? Jadi ini adalah latitude, ya. Ini altitude. Ini Anda bisa nambah-nambah sendiri ya. Anda bisa tambahkan di sini ya. Anda bisa nambahkan misalnya akurasi gitu ya. Bisa ini akurasi ya. Akurasi untuk meter juga sama ya, 11 meter ya. Lebih dari 11 meter itu tidak terlalu akurat ya. Kurang dari 11 meter itu menjadi lebih akurat begitu ya. Kemudian bisa Anda nambahin altitude ya, mau tambahin air pressure juga boleh ya. Altitude tugu segala macam boleh, baterai level, bearing segala macam monggo silakan ya. Ada ETA juga bisa ya. ETA ini estimated time to arrival ya. Jadi kalau kita mau menuju kemana, kita masukkan di sini, kita mau menuju kemana, dia akan menuliskan ETA kita berapa kilometer lagi ya. Automatically ya, automatically kita bisa seperti itu ya. Juga speed ya, speed kecepatannya ya. Nah, Pak, ini kan juga bisa Pak dilakukan oleh Google Map ya. Google Map juga bisa Pak. Ya, benar Google Map juga bisa saudara kalian ya. Tapi Google Map tidak bisa digunakan di pesawat terbang ya. Di pesawat terbang Anda nggak akan jalan itu ya. Nah, ini bisa jalan ya di pesawat terbang walaupun tidak ada internet ini jalan semua. Ya, saya sudah sering buktikan ya. Jadi berapa kecepatan pesawat ya, berapa ketinggian pesawat ya, itu saya bisa buktikan ya. Sekarang saya ingin tanya untuk altitude-nya. Sudah ada yang masang altitude? Sudah dipasang altitude, saudara sekalian? Sekarang coba saya tanya ya. Ada yang altitude-nya lebih tinggi dari 44 meter ini? Punya saya 78, Bapak. 78. Anda di lantai berapa, Mas? Di lantai 1. Lantai 1. Di rumah Anda di mana? Di Dharma Husada, Pak. Dharma Husada ya.
Oh iya, dalam modalnya mungkin ada tempat yang beberapa tempat lebih tinggi ya. Atau rumahnya lantai 1 tapi agak lebih naik begini ya. Jadi tetap aja lebih tinggi. Iya Bapak, agak Oh, naik dikit ya. oh, baik ya seperti itu ya. Surabaya rata-rata sekitar 44 meteran ya. Jadi kalau Anda lebih naik terus lebih tinggi ya memang otomatis lebih tinggi ya. Kemarin dari Banyuwangi ada yang ketinggiannya sampai 110 meter ya. Ternyata dia di lantai 3, lantai 2 ya, rumahnya ya. Oke, seperti itu saudara sekalian ya. Kita bisa mengecek ketinggian ya, lokasi ya, ini lokasi ketika ini digabungkan dan seterusnya ya. Ini beberapa untuk dashboard ya. Jadi ini bagus untuk kita pakai perjalanan, ini bisa sangat bagus sekali ya. Sangat bermanfaat untuk dipetakan ya. Ini ada portable map, ada Google Map ya. Portable map ini kalau portable map ini bisa di-download ya. Ini kalau semakin Anda melebarkan begini ya. Ini proses download ini sebenarnya saudara sekalian ya. Ketika kita buka bagian-bagian yang ini ada yang bagian abu-abu tadi ya. Ini adalah proses download sebenarnya. Jadi semakin banyak yang kita buka, semakin banyak yang di-download ya. Oke ya, ini juga bisa nanti kalau Anda langsung ke bagian download ya, mana ya? Ini portable maps ya, setting maps tag di sini mungkin ya, GPS update interval, altitude mode, widget setting, my location, position datum, angle, oke ya, saya nggak ketemu ya. Seingat saya gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat di bagian portable map itu seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat sampai sejauh mana peta lokasi dan segala macam itu bisa dilihat di sini ya. Nanti kalau masih kurang ini juga arah ya. Ini menunjukkan arah dengan kesepakatan saudara sekalian bahwa ini adalah bagian atas kamera ya. Ini bagian atas kamera. Kemudian ini menunjukkan ke sana ya. Ini kalau saya pindahin sedikit arah ya, ini arahnya saya ubah ya, tinggal bagian atas HP saya ini mengarah ke arah barat, maka ini juga akan berubah ya. Kelihatan ya petanya ya, tadi ya. Jadi kalau HP saya geser, maka kompasnya juga akan bergeser ya. Ini kemudian ini ada beberapa titik-titik lagi ya, menggambarkan titik ya, untuk merekam ya, merewind, menjalankan ya. Enggak untuk kemudian banyak ya, ini banyak hal ya. Ini saya nggak begitu hafal satu-satu ya. Nanti ada coba cari apa maksud dari ini semua ya, bisa dipakai kok ya. Aduh, ini kok AHY dilantik jalan. Oh, oke ya. Baik. Ini beberapa hal ya, yang ini tadi yang dashboard kita tadi bisa masuk ke sini ya, bisa ke apa masuk di bagian bawah dari portable maps kita ya. Oke, berikutnya ada yang namanya Google Map ya, Google Map. Ini Google Map. Nah, kalau Google Map ini harus wajib menggunakan internet. Kalau yang tadi portable map, ketika untuk menunjukkan peta portable-nya itu menggunakan aplikasi, menggunakan internet. Tapi setelah internetnya sudah selesai, dia sudah enak ya. Saya biasanya mengambil peta Pulau Jawa gitu ya. Saya ambil peta Pulau Jawa, saya ambil sehingga ketika saya terbang dari Surabaya ke Jakarta kelihatan ya. Kelihatan apa namanya perjalanan pesawat itu kelihatan ya. Saya sekarang berada di atasnya Yogyakarta, saya di atasnya mana, kota apa itu bisa dilihat dari sana ya. Ini hanya untuk seru-seruan sih ya. Kenapa? Kalau Google Map pasti nggak bisa ya. Google Map udah nggak jalan kalau seperti itu. Kali ini harus pakai internet. Kalau Google Map tadi tidak perlu pakai jalan ya. Tapi kalau di sini ini bisa menunjukkan titik lokasi kita bisa langsung ketahuan ya. Ini titik lokasi kita berada di mana ini bisa muncul dengan cara yang kita klik di sini ya. Kalau di portable map tadi nggak ada ya? Portable map mana tadi? Oh ya, bisa ya. Ini tetap dia menunjukkan titik lokasi kita sebenarnya ya. Ya, oke. Ini portable map, Google Map, kita kembali ke mana? Kita kembali ke sini aja ya. Ada track ya, track ini kalau Anda mau membuat garis jalan ya, Anda membuat area ya, Anda harus melakukan track ya. Kalau waypoint ini untuk titik saja ya, untuk titik ya. Jadi kalau untuk membuat penitikan begitu ya, ini bisa seperti ini ya. Ini sudah saya kasih tanda ya. Sebentar ini atau saya hapus aja deh ya. Ini saya hapus aja. Nah, ini sudah saya hapus ya. Ini cara membuat titik, ini lab link. Ini saya membuat titik, misalnya saya buat titik di sini tinggal klik tambah begini ya. Saya buat misalnya gambar rumah, saya ambil gambar rumah ya. Kemudian saya tulis misalnya my home gitu ya. My home ya. Kemudian di sini misalnya rumah Pak Farid begitu ya.
Rumah Pak Farid. Ini kita klik ya. Nah, ini juga ada yang asik saudara sekalian. Dia akan menunjukkan dengan titik yang terdekat dengan dia ini berapa kilometer. Ini menunjukkan 1,6 kilometer. Nanti kita buktikan apakah benar 1,6 kilometer antara rumah saya dengan Lepesling. Nanti kita buktikan ya. Oke. Jadi ini sudah ada 2 titik, Anda bisa nambahin titik banyak ya, Anda bisa bikin titik dimanapun ya, ini bisa juga seperti ini ya. Kita bisa klik ya, kita klik misalnya mau titik apa lagi ya, bisa saja ya, kita klik di sini misalnya gini ya. Ini kita tandain, kita bentar. Ini kayaknya nggak mau ya kalau kliknya pindahin ke sana, nggak bisa ya. Oke. Ini tujuannya adalah Anda harus bergerak untuk membuat petanya, ya. Untuk membuat titik, Anda harus bergerak menuju ke tempat titik yang Anda harus buat, ya. Ini menunjukkan salah satunya adalah presisi ya. Ini tidak mempersulit, tapi ini justru untuk menunjukkan presisi dari Anda penggunaannya, begitu, ya. Oke, ya. Ini kalau buat di track segala macam, baik. Ini sudah selesai. Ya berikutnya saudara sekalian. Oh, sorry, kok gambarnya ngilang. Berikutnya saudara sekalian. Kalau kita suara saya tetap terekam ya. Oke. Berikutnya saudara sekalian, kalau mana mikrofon saya? Bentar ya. Berikutnya saudara sekalian, bagaimana kalau kita mau memindahkan titik ini sehingga kita bisa edit titiknya dan segala macam begitu ya, atau bisa kita pindahkan ke dalam peta yang lebih besar ya, lebih luas, bisa kita share kemanapun ya, misalnya seperti itu. Anggap ini kita sudah punya banyak titik gitu ya. Kalau Anda klik di sini misalnya, kemudian ini diambil lokasinya bisa, ini langsung diekspor bisa ya. Tetapi ekspor ini isinya adalah satu titik saja ya, isinya adalah titik ini aja yang diekspor ya. Sedangkan kalau Anda dari lokasi ini, dari waypoint ini, misalnya ini ada 12, 10 titik ya, maka ketika kita ekspor di sini, maka yang terekspor adalah berapapun titik yang ada di sini. Kalau ini ada 2, maka 2 titik ini akan terekspor semuanya. Kalau ada 10, maka 10 titik itu akan terekspor semuanya. Gitu ya. Baik, kita coba sekarang kita ekspor ini ya. Kita ekspor ya, ekspor yang tercepat saudara sekalian itu menggunakan Gmail kalau menurut saya ya. Pakai Gmail saja ya. Nah, seperti ini, yang penting waypoint-nya sudah masuk ya. Udah, emailnya jelas, waypoint-nya ada, berikutnya tinggal kita tutup ya. Karena ditutup, ini pasti akan tersimpan sebagai draft. Ya. Ya, message tersimpan sebagai draft ya. Baik. Kita tinggalkan sebentar untuk masalah di apa namanya, di bagian HP ya. Kita sekarang kembali ke laptop ya. Kita kembali laptop. Saya coba share ini aja ya, di sini aja. Saya share di sini, kemudian saya masukkan maps.google.com ya, maps.google.com. Kita akan pindahkan titik tadi ke atas map di atasnya map google.com ini ya. Tunggu sebentar sampai ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Misalnya saya buat di sini gitu ya. Cara membuat peta, memindahkan bukan memindahkan dulu ya, mengambil petanya dulu atau petanya sebenarnya gini. Petanya Anda masuk dulu ke dalam apa namanya, email ya, ke dalam email ya, ke dalam email Anda ya, ke dalam emailnya. Kalau tadi saya pakai FKM, maka email FKM yang harus dipanggil duluan begitu ya. Sebentar. Ini sumber account. Loh, nggak ada. Oh, ada ini ya. Saya ganti ke yang FKM, kemudian saya ambil Gmail saya. Kemudian saya masuk ke bagian ini, maaf, di draft ini ya. Bagian draft tadi, ini sudah masuk sini kan, waypoint-nya sudah masuk di sini. Saya download aja waypoint-nya ini ya, dibuka, kemudian ini tinggal di-download aja waypoint-nya ya. Kita klik, maka waypoint-nya akan terdownload. Oke, sudah terdownload, ini ada muncul di dalam folder download ya. Dalam folder download ini ada waypoint yang tadi saya masukkan ya. Baik, ini sudah cukup, persiapannya sudah cukup. Berikutnya adalah kita masuk peta. Terserah Anda mau menggunakan akun yang mana, nggak apa-apa, terserah aja ya. Ini saya menggunakan akun yang di sini ya. Maka berikutnya adalah Anda ambil yang bagian save ini. Kalau belum muncul di sini, Anda klik yang titik 3, kemudian klik bagian tulisan save ya. Dari bagian save ini ada list, label, visited, maps. Anda klik yang bagian maps ya.
Bagian Maps ini Anda kalau mau membuat map baru ya, Anda tinggal open My Maps ya. Klik yang open My Maps ini, maka dia akan membuka tab baru menjadi My Maps. Anda tinggal create a new map gitu ya. Sebentar, ini biar nggak membingungkan, saya hapus dulu yang kemarin ya, hanya percobaan aja. Ini saya create a new map ya, create gitu ya, create. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, mapnya sudah muncul di sini. Tunggu sebentar ya, ini tergantung kepada internet kita masing-masing. Oke, map itu jadi secara default My Map ini menunjukkan negara ya, peta negara di tempat yang dibuat ya. Saya di sini nih ya, pastilah kita semua peta Indonesia pasti insya Allah yang munculnya ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, Anda tinggal menggunakan layer ini sudah ada layer ya. Anda tinggal misalnya kita import dulu lah ya, kita import ya, klik import. Ini bisa Anda pakai browse ya, Anda pakai browse, kemudian Anda cari filenya tadi ada di mana begitu ya, atau Anda buka folder yang tadi sudah terbuka ya, tinggal ini klik drag and drop aja langsung masuk ke dalam sini ya. Nah, dia akan loading dulu sebentar, dia akan memasukkan data. Nah, begitu data masuk, dia menyesuaikan dengan lokasi data itu ada ya. Ini Anda bisa lihat, ini rumah saya ya, ini peta rumah, dan ini adalah peta laboratorium Kesling. Kelihatan ya, ini apa namanya? Gerakan kursor saya kelihatan ya saudara sekalian ya. Ya, ini lab Kesling, ini yang rumah saya tadi ya. Jadi ada dua titik dan ada track ya, ada track. Ini tracknya bisa dihapus aja nggak apa-apa ini ya. Tracknya kita hapus aja biar nggak ruwet ya. Mau kita nggak jalan kemana-mana ya. Jadi balik lagi, ini adalah rumah ya, rumah saya tadi dengan data juga masuk ke sini ya. Rumah Pak Farid tadi tulisannya juga masuk ke sini. Yang berikutnya tadi adalah lab Kesling ya, datanya juga ada lab Kesling FKM Kampus Surabaya ya. Itu bisa ada tambahin lagi atributnya. Misalnya Anda mau kasih gambar yang lain, misalnya gitu. Pak, kurang seru Pak, nggak banyak. Oke, ya, more icons ya. Maka akan lebih banyak. Mana gambar lab? Kira-kira mana gambar lab? Gambar lab apa lab itu ya? Mana yang bisa menggambarkan lab? Banyak ini. Ini ada sport, ada playlist ya. Masih banyak sekali ya saudara sekalian. Ini banyak yang Anda mau pakai lambang gambar yang mana, terserah aja sebenarnya ya. Saya pakai ini aja lah, gambar ini aja lah ya, gambar ini aja saya masukkan ya, gambarnya sudah masuk, sudah berganti, ini tinggal diganti warna. Kalau Anda mau ganti warna ya, Anda bisa ganti warna ungu begitu misalnya gitu ya. Bisa Anda nambahin foto juga boleh saudara sekalian ya, Anda menambahkan foto ya, Anda tinggal masukkan foto di sini, maka nanti foto itu akan muncul di sana ya. Tadi rumah saya di mana? Oh ya, rumah saya di sini tadi ya. Ini rumah saya juga sama, bisa ditambahi alamat, bisa diganti warna apa namanya? Maaf, cancel dulu. Bisa diganti warna gitu ya. Ini diganti warna berbeda ya. More icons dulu. Kemudian maaf. Icon. Ya. Ini kenapa ya kok nggak mau di harus kita klik dulu saudara ternyata ya. Save, thesis, rumah mana gambar rumah. Anggap aja gambar benteng aja lah. Ini adalah rumah saya begitu ya. Kemudian saya kasih warna merah, katakanlah begitu ya. Orange ya ini. Ini sudah bisa ya. Mau ditambahi foto bisa saja ya. Ini kalau mau ditambahkan foto, misalnya tambahi webcam saya bisa masuk nggak ya lo? Kamera ya, karena kamera saya terpakai di sini ya. Maka ya nggak mau dia ya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu ya, bisa tambahin foto segala macam sama seperti tadi ya. Nah, ini berikutnya ini ada gambar-gambar lagi di atasnya ya. Ada add marker ya, Anda bisa menambahin marker dimanapun di sini ya. Atau juga ini measure distance and areas ya. Kita bisa dari sini, dari rumah saya, kita tarik garis ke sini ya, garis lurus. Nah ya, persis kurang lebih di 1, tadi 1, mana yang 1,0 ya, kurang lebih sudah di 1,6 ya.
1,6 kilometer ya, kurang lebih di 1,6 kilometer ya. Ya sudah cukup tepat ya, yang tadi perhitungan yang dari apa namanya di Android tadi ya, di HP dengan di sini sebenarnya sudah tepat ya. Misalnya saya punya titik yang lain, misalnya titik di Oasis Cafe Artery ini ya. Saya bisa saja tambahin lagi ya. Ini maaf. Saya misalnya masukkan ke sini ya. Kemudian saya tarik maaf, ini saya lepas dulu ya. Ini dragnya dilepas. Kemudian kita tarik lagi ke sini lagi ya. Kita tinggal pindahin ke sini. Kita tinggal klik di sini. Kemudian kita tarik lagi ke sini ya, untuk diklik di sini ya. Maka kita punya kelilingnya adalah 5,34 km dan luas areanya adalah 1,28 km persegi ya. Ini bisa dengan cepat ya. Kita bisa membuat analisis di dalam peta seperti ini ya. Ini peta sederhana ya saudara sekalian. Nanti kalau Anda menggunakan aplikasi seperti apa GPS Quantum GIS ya, Quantum GIS atau juga ArcGIS dan segala macam, itu akan lebih banyak lagi customisasi lagi ya. Kenapa kok di sini? Karena di sini ini ada yang asiknya ya, kita bisa menambahkan beberapa hal yang lain saudara sekalian ya. Misalnya kita kasih nama ya, rename this layer. Di sini misalnya apa ya? Percobaan gitu misalnya ya, percobaan ya. Kita masukkan aja seperti ini ya. Ini layarnya sudah diganti. Ini untitled map-nya juga kita ganti misalnya percobaan. YOL misalnya gitu ya. Ya, ini sudah ada percobaan IOL ya. Nanti kalau kita cek di sini di Google Map kita yang tadi, yang map di sini, ini ketika kita refresh ya, kita refresh dulu sebentar, maka nanti percobaan IOL ini harusnya sudah masuk di sini. Nah, ada ya percobaan IOL sudah masuk ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa dianggap sebagai layer saudara sekalian ya. Kalau ini kita klik di sini, maka muncul ini ya. Muncul yang tadi ya, yang di sini, ini adalah my home ya. Kalau kita klik di sini, ini my home ya. Ini kemudian apa namanya? Ini kemudian di reference link tadi ya. Nah, di sini terlalu banyak tanda-tanda, banyak sekali tanda-tanda tambahan. Ini ya, ini membuat sulit memang ya. Ini karena Google Map ya. Kalau ada mau yang aman ya bisa kita ganti layernya ya. Misalnya kita ganti layer terrain misalnya gitu ya. Traffic ya. Ya, ini juga masih tetap ada ternyata ya. Kita baiki nggak bisa, nggak mau. Air quality ya. Ya, ini nggak bisa hilang ya kalau di sini. Tapi kalau di Quantum GIS ini bisa hilang semua ya. Gambar-gambar petanya ini bisa hilang semua ya. Nah, nanti misalnya saya mau coba gunakan yang lain ya. Ini misalnya IPM Dengwi ya. Ini adalah data untuk disertasi saya ya. Saya mengambil data survei di 1.880 orang ya. Di 1.880 orang ini saya ada 3 layer di sini ya. Ini IPM ya. Ini bisa saya matikan ya. Layarnya saya matikan sehingga tinggal IPM-nya saja ya. Ini kalau dibuat begini ya kan nggak jelas nih IPM ini apa ya. Maka ini lebih enak kalau diganti, ini kasus, ini adalah kontrol ya. Ini kasus, ini kontrol ya. Kalau kita mau lihat kasusnya saja bisa ya. Kalau kita mau lihat kontrolnya juga, ini juga bisa. Kalau kita klik di sini, ini akan menampilkan data ya. Datanya lebih banyak lagi ya. Ini data masing-masing ada muncul beda-beda, maksudnya beda-beda ya. Ini bedanya di beda-beda. Ini sangat bagus untuk menggambarkan di mana titik itu kita ambil ya. Kemudian ini kalau ini kita masukkan di dalam apa? Tipsi misalnya, ini akan sangat bagus ya. Nah, contoh yang sudah saya masukkan misalnya saya ada di PowerPoint ya, misalnya sebentar saya tunjukkan aja nanti. Sebentar saya bukan kekayaan bukan. Oh ya bisa. Ya. Misalnya ini saya ganti lagi ya, ganti share screen-nya ya, pindah share screen ke sini ya. Ini disertasi saya ya, seminar ujian klien disertasi ya. Saya di bagian ini ya, di bagian ini ya. Kalau Anda lihat di sini, ini saya menampilkan gambar peta ya. Ini insert web page ya. Di mana peta yang di sini, oh nggak kelihatan oh ya. Nah ini ya, petanya kelihatan ya. Tadi kalau di bagian ini, tadi kan nggak kelihatan seperti ini aja ya kelihatannya ya. Tapi kalau ditampilkan, dia akan langsung nampil seperti ini. Ya, dia akan langsung nampil ke dalam gambar peta yang saya tadi tunjukkan ya. Ini juga masih ada ininya, masih ada ya.
Ini kalau mau dilihatkan kontrol saja ya, ini kasus aja, ini kalau mau dilihatkan kasus saja ya. Ini juga nanti masih ada ini kecamatannya apa segala macam masih ada banyak lagi ya, banyak banyak model yang bisa diambil loh. Mana tadi? Nah ya, jadi ini adalah peta dinamis ya. Ini peta dinamis yang bisa kita tampilkan dalam PowerPoint kita ya. Jadi bisa kita tunjukkan kepada dosen pembimbing tadi ya, dosen pembimbing kita ya. Ini kita ngambil datanya di sini Pak, Bu ya gitu ya. Ini ada di Kecamatan Balas Krumpri ini ya. Seperti itu ya. Nanti ini bisa diturunkan gitu gambarannya. Aduh, angel Rek, kalau pakai ini. Ya ini kalau ditampilkan begini ya. Kalau tampil begini dia bisa ya. Kalau tampil di sini ini lebih harus klik preview dulu ya. Klik preview. Nah, ini setelah nampil, ini bisa kita matikan, hidupkan kontrolnya ya. Kemudian ini bisa kita eh kasusnya bisa kita lebih dekatkan begitu ya. Ya. Nggak tahu saya kalau di sini bisa, nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Ya, oh ini bisa ya. Ini kasus saja ya. Ini bisa kita, nggak mau ya. Nggak mau didekatkan lebih jauh kalau di sini ya. Oke, tapi in case ini bisa menunjukkan ya peta kita ya, di mana kita mengambil data kita dan seterusnya itu bisa kita tunjukkan dengan sangat mudah begitu ya. Ini bisa ditampilkan secara full ya. Kalau full biasanya masuk lagi ke Google Map ya. Jadi selama Anda memiliki internet ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau Anda tidak punya internet ini yang masalah ya. Jadi ketika presentasi ya pastikan dulu bahwa ada internet yang kemudian Anda gunakan begitu. Oke ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Ini kalau mengambil titik-titik ya, titik lokasinya ya, ini nggak titik satu rumah ini. Nah, ya kalau tidak lebih dekat maka kelihatan bahwa ini diambil di setiap satu rumah begitu ya. Kalau kelihatan dari jauh kayak ngumpul-ngumpul aja dia ya. Tapi kalau didekatkan maka ini dari jalan itu dia mengambil dari beberapa rumah yang berbeda ya. Ini tampak seperti itu. Baik. Ya, ini saya sudah menunjukkan sampai ke sana ya. Jadi sebenarnya eh sebenarnya ini user apa? User ya. Oke. Ya. Jadi baik, ini kembali lagi ke sini. Jadi alat ada GPS Garmin ya seperti ini. Nggak nyaman sama sekali saudara sekalian ya. Nyetek-nyeteknya juga nggak nyaman sekali. Lebih nyaman kalau menggunakan HP ya. Tentunya kita pastikan dengan HP dengan presisi apa namanya? Presisi GPS yang bagus ya. WhatsApp Line juga bisa location widget, Android GPS Essential, itu tadi untuk menandai lokasi yang mau diambil. Ya, ini praktiknya tadi, sebenarnya praktik sudah kita ambil tadi ya, sudah jalan ya. Ini praktik-praktik tadi sudah saya tunjukkan saudara sekalian ya. Anda berikutnya nanti tinggal masuk di GPS Essential Video ya, ada link video ya, dan seterusnya ya. Oke saudara sekalian, apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah cukup sebenarnya ya. Tugas saya adalah bagaimana melakukan praktikum GPS untuk membuat titik gitu ya, membuat titik dan kemudian bagaimana memindahkan titik itu ke dalam Google Map ya, itu sudah saya lakukan ya. Nanti itu bukan hanya Google Map sebenarnya ya, itu bisa dimasukkan ke dalam QGIS ya, Quantum GIS, bisa dimasukkan ke ArcGIS atau apapun software untuk pengolahan data spasial begitu. Oke, saya persilakan. Barangkali ada yang mau diskusikan, saya persilakan saudara sekalian. Ini diam semua berarti nggak ada yang diskusikan ya? Sudah memahami apa yang... Oh ya, monggo silakan Mbak. Kalau di HP saya itu satuannya itu dalam bentuk kaki, Bapak. Kalau mau diubah ke meter itu bagaimana? Oh iya, baik. Jadi saya balik dulu ya, saya apa namanya? Saya kembali ke mana? Ke HP saya lagi ya, saya share screen. HP saya screen lagi ya. Oke. Ya, saya lihat ya Mbak ya. Ini kalau kita cari oh ini ya, ini ya yang tadi kita kembali ke depan. Ini bisa di sini Mbak. Jadi ngambilnya di oke. Kita bisa ngambilnya di sini ya. Kemudian ngambil di bagian kalau nggak salah di bagian tutup di bagian setting kayaknya ya. Di bagian setting
ini ada term widget times my location ini unit ya, diselect di bagian unit, Mbak ya. Anda kalau kaki tadi kan di sini ya, miles, yard, feet ya. Anda pindahkan ke kilometer dan meter. Ya, gitu Mbak. Oh Halo, iya, baik. Terima kasih, Bapak. sama-sama. Ya, baik. Ada lagi saudara yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Saya persilakan. Bapak izin bertanya, Ya, waktu mindah lokasi yang di Google Map bisa mindahnya itu di bagian mana ya Pak? Yang maksudnya tadi, yang mindah. ada pilihannya banyak yang pertama kali waktu memasukkan itu loh Pak. Oh, coba saya masuk. Oh, memindahkan titik poinnya tadi. Nah, tapi baru memasukkan gitu. Anda bisa searching aja, Mbak. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Yang awalan itu loh Pak, itu ada 4 poin kalau nggak salah. Tapi waktu saya buka di Google Map di laptop itu kayak nggak ada, belum ketemu. Oh, oh gitu. Ya, Iya, baik. Itu tidak langsung bisa muncul memangnya sebentar. Saya kembali lagi ke sini ya, ke website ya. Sudah. Ini belum saya tampilkan ya. Ya, ketika nampilkan di sini, Mbak, itu ini dulu. Anda sudah masuk di bagian save, sudah, sudah, Mbak, Mbak Mega. Halo, bentar ini saya praktekkan. oke. Ya, klik di sini atau kalau memang save sudah muncul ya klik aja save yang di sini juga boleh ya. Udah, Mbak. Sudah keluar. Oke. Masuk di bagian map, Mbak. Udah? Oke Pak, sudah, iya sudah. Sudah muncul. Iya Pak. Oke, Oke. sampun. Ya. Masuk. Nah, sami-sami. Nanti kalau untuk panjenengan Anda nanti mau melakukan share di PowerPoint tadi ya, misalnya share PowerPoint, itu di sini ya. Dari sini maaf, dari ini kemudian wah, saya kok jadi lupa ya. Share-nya di mana? Share. Oh, salah. Saya salah. Ini harus dibuka di open in my map dulu ya. Jadi diklik di sini ya. Ini kan gini kan nggak bisa di share apapun ini. Ya, Anda klik yang open in my maps ya. Begitu sudah pindah ke open my map seperti ini ya. Nah, sudah sampai di sini ya. Anda bisa ada di sini ada klik di sini ada namanya share ya, embed on my set ya. Embed on my set ini ya. Nah, ini bisa embed on my set ini kalau memindahkan ke not public ya. Ini harus dibuat public dulu ya. Dibuat public dulu dengan menggunakan set public. Oh ini share ya. Share di sini ya. Anyone with this link can view misalnya begitu ya. Nah, ini bisa ada linknya ya. Link ini yang bisa kita share ke Anda semua ya. Dan yang bisa di Anda semua begini ya. Nah, sudah. Ini bisa share ya. Sudah mulai share ya. Ketika ini sudah diklik anyone with this link, ini bisa kemudian Anda bisa lihat di sana ya. Anda bisa mulai men-share yang di sana. Tadi lupa saya belum bikin share-nya di sini ya. Nanti kalau untuk embed, ini embed on my site ya. Embed on my site ini untuk kita memasukkan di dalam website kita gitu ya, memasukkan di dalam website ya. Ini beda lagi nanti tepatnya. Tapi in case ini bisa melakukan banyak hal begitu ya. Yang tadi di PowerPoint ini kalau di PowerPoint beda ya. Yang di PowerPoint itu Anda menggunakan add-ins ya. Anda menggunakan add-ins yang disebut sebagai add-ins-nya ini ya. Mana add-ins-nya kok hilang?
My add-in see all. Oh, ini loh ya. Web viewer ini ya. Web viewer ini ya. Oh, sorry. Ini belum masuk ya. Belum kelihatan jadi ini ya. Maaf ya. Jadi kalau pakai PowerPoint ya, Anda bisa di add-in, Anda cari yang namanya web viewer ya. Web viewer ya. Anda bisa cari web viewer. Nanti kalau web viewernya sudah ditampilkan di sini, maka ini tinggal diklik di sini, nanti dia akan menampilkan seperti ini tadi ya. Saya misalnya tambahin begini ya. Kemudian saya masukkan web viewer ya. Nah, ini web viewernya langsung masuk ke sini ya. Nanti di sini tinggal HTTPS, ini yang kita masukkan adalah yang dari embed tadi ya. Yang masukkan dari embed tadi. Mana embednya tadi mana ya? Peta. Kok jadi ribet ya? Kita masukkan ke peta yang di sini tadi ya, peta yang di sini ya. Ketika tadi untuk yang di embed tadi ya, embed on my site ya. Ini ada copy yang di sini ya, HTTPS tadi kan ya. Dari PowerPoint tadi, ini yang dimintakan HTTPS ya, https:// ini ya. Nah, ini yang harus di-copy, yang di-copy nanti adalah ini ya. HTTPS ini ya, google.com ini, google.com maps ya, sampai dengan iframe ini ya. Jadi di copy yang dari sini sampai ke belakang sini ya. Di copy ini ke belakang ya. Jadi mulai https:// baru ini ke belakang, kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin ke mari ya. Oh iya, maaf. Ini beda ya, ini beda. Nah, kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin di sini, kita masukin ke sini. Ya, gini ya. Nah, nanti ini kalau kita mau preview dia akan jalan ya. Nah, seperti ini ya. Cara memasukkan di dalam PowerPoint ya, pakai web viewer. Oke, tidak ada masalah, saudara sekalian. Insya Allah ini kerekam kok ya. Ini insya Allah kerekam. Insya Allah. Ya, betul. Insya Allah kerekam, masih kerekam. Baik. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan, saudara sekalian? Saya persilakan kalau masih ada. Sudah cukup? Sepertinya sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, kalau memang sudah dirasa cukup, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ya, dan juga keberkahan di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu ya yang sekarang ini sedang kita pelajari, ya. Dan terakhir kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Ini langsung saya live ya.